Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, ceria, bersemangat. Masih dalam suasana kegiatan belajar di rumah? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Tema baru, yaitu tema air, api, dan udara. Subtemanya tentang air. Apa ya itu air? Air merupakan sumber utama bagi kehidupan di muka bumi ini. Dan air berperan bagi kehidupan baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan air itu adalah karunia Allah. Jadi kita harus bersyukur teman-teman, karena Allah sudah menciptakan air ke dunia ini. Coba kita kalau tidak ada air, apa yang terjadi? Wow, jadi kita bisa kehausan, kita tidak bisa mandi, badan kita jadi bau. Lama-lama kehausan tumbuhan juga akan mati, karena air itu penting. Dan kita harus selalu menghemat air ya teman-teman. Jangan dipakai berlebihan. Kita memakai air secukupnya saja. Selanjutnya, apa saja macam-macam air? Yang pertama, air mata air. Yang kedua, air sumur yang rasanya tawar. Yang ketiga, air hujan yang rasanya pula tawar loh teman-teman. Dan air danau juga rasanya tawar. Dan yang terakhir yaitu air laut. Rasanya bagaimana teman-teman? Ya, rasanya asin. Berikutnya, apa saja ya manfaat atau kegunaan air? Yang pertama, air untuk diminum. Kalau kita minum harus memakai air yang bersih dan sehat ya teman-teman. Dan yang kedua, air untuk mandi supaya badan kita tidak bau teman-teman. Dan yang ketiga, air untuk berwudu. Bagi yang muslim, untuk mensucikan badan kita, mau sholat, mau ngaji, harus berwudu dulu ya. Dan yang keempat, yaitu air untuk menyirami tanaman. Subhanallah, supaya tanaman kita selalu subur. Dan air untuk gosok gigi, supaya mulut kita tidak bau teman-teman. Dan yang kelima, yaitu air untuk mencuci tangan. Apalagi saat ini pandemi COVID-19, kita harus selalu rajin untuk mencuci tangan agar kita terhindar dari virus dan kuman. Dan air untuk mencuci piring, mencuci pakaian, mencuci sepeda, mencuci mobil, mencuci motor. Wow, banyak sekali ya teman-teman kegunaan air. Apakah kamu tahu asal air itu dari mana? Yang pertama, air berasal dari sumur atau tanah. Dan yang kedua, air berasal dari gunung. Dan yang ketiga, air berasal dari hujan. Oh iya teman-teman, bentuk air itu bagaimana? Air itu berbentuk sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Jika air kita letakkan di dalam gelas, maka air itu seperti gelas. Jika air kita masukkan ke dalam botol, air itu seperti botol. Jadi kalian harus tahu ya bentuk dari air itu. Apakah kalian pernah mencobanya? Selanjutnya, apakah kalian tahu apa sifat air itu? Ya, sifat air yang pertama, air itu jernih. Yang kedua, air itu keruh. Dan yang ketiga, air itu tidak berwarna. Dan yang keempat, air itu tidak berbau. Dan yang terakhir yaitu air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
Dan apa sajakah bahaya air itu? Yang pertama, bisa terjadi banjir. Makanya kita harus menghemat air. Kita kalau menggunakan air secukupnya saja ya teman-teman. Dan yang kedua, air limbah. Air limbah itu bau loh teman-teman. Dan yang ketiga, kita bisa kekeringan. Karena kalau tidak ada air, kita bisa mati kekeringan loh teman-teman. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan air. Kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan yang keempat, yaitu air bisa menjadi sahabat, juga bisa menjadi musuh kita. Makanya kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan atau Allah berupa air yang bersih dan sehat. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan materi hari ini. Jadi kalian semua, apa yang dikasih Allah atau diciptakan sama Allah berupa air, kita harus bersyukur dan kita harus menggunakannya dengan baik. Mudah-mudahan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye teman-teman.